Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesha Sidik dengan NIM 2502010210407 di kelas MJ419 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sini saya akan mempresentasikan 3 soal jawaban saya yang dipilih. Yang pertama adalah soal nomor 3 tentang produk pasar modal, soal nomor 5 tentang ketahanan pangan, dan soal nomor 10 tentang sikap entrepreneur. Yang pertama tentang soal nomor 3, yaitu 3 produk utama pasar modal. Jadi pasar modal Indonesia itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Di dalam pasar modal ini ada 3 produk utama yang paling banyak diperdagangkan. Yang pertama adalah saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi, kalau kita membeli saham, kita jadi mempunyai sebagian kecil dari perusahaan tersebut, dan kita berhak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, berhak hadir di rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham ini menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, tapi resikonya juga sangat tinggi, karena harganya sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan sentimen pasar. Contohnya, kita bisa lihat saham PT Bank Sentral Asia atau BBCA, dan saham PT Telkom Indonesia atau TLKM. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini adalah surat utang jangka menengah atau panjang. Jadi, ketika kita membeli obligasi, sebenarnya kita meminjamkan uang, baik ke pemerintah maupun ke perusahaan. Dan sebagai gantinya, kita akan menerima bunga secara berkala. Dan pokok utangnya akan dikembalikan di waktu yang sudah ditentukan. Nah, obligasi ini dikenal lebih stabil dibanding saham. Jadi cocok untuk investor yang risikonya lebih moderat sampai konservatif. Contohnya adalah obligasi retail Indonesia atau ORI yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga adalah reksadana. Reksadana ini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional dalam bentuk portofolio, bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Produk ini cocok untuk investor pemula, karena kita tidak perlu repot memilih saham atau obligasinya satu persatu, karena sudah dikelola oleh ahlinya. Contohnya, banyak platform seperti Bibit atau Bareksa yang menawarkan reksadana seperti ini. Jadi kesimpulannya, ketika produk ini, saham, obligasi, dan reksadana punya karakteristik risiko dan potensi keuntungan yang berbeda-beda, sehingga investor bisa memilih sesuai profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Selanjutnya itu soal nomor 5, strategi Indonesia meningkatkan ketahanan pangan. Jadi, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menerapkan beberapa strategi yang cukup komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama beberapa tahun terakhir ini di bawah agenda dari swasembada pangan. Dari sisi anggaran, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana untuk sektor pangan. Seperti tahun 2025, anggaran yang dianggarkan itu sebanyak 139,4 triliun rupiah. Dan di tahun 2026, anggarannya itu naik menjadi 210,4 triliun rupiah. Nah, dari sisi kebijakan produksi, ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah. Pertama, dari sisi infrastruktur dan produksi, ada pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, dan pengadaan alat mesin pertanian, supaya produktivitas beras dan jagung bisa meningkat. Kedua, diversifikasi pangan lokal, seperti sagu, jagung, dan ubi sebagai alternatif pengganti beras. Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan fasilitas penyimpanan hasil panen supaya kehilangan hasil panen setelah panen bisa sangat ditekan. Nah, langkah yang cukup signifikan ini adalah keputusan pemerintah untuk menghentikan impor beras. Hasilnya, di awal tahun 2026 ini, pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia sudah kembali mencapai status swasembada pangan dari 11 komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, jagung pakan, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan gula konsumsi. Jadi bisa disimpulkan, strategi pemerintah ini tidak hanya fokus di satu aspek saja, tapi mencakup penguatan produksi, distribusi, diversifikasi konsumsi, sampai kebijakan perdagangan
yang semuanya saling melengkapi untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya soal nomor 10, pentingnya sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Mengapa kewirausahaan itu penting? Jadi, membangun sikap entrepreneur atau kewirausahaan ini sangat penting karena kontribusinya besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat itu sangat bergantung pada peran inovator dan pewirausaha, karena mereka lah yang menciptakan lapangan kerja baru, produk baru, dan model bisnis baru yang menggerakkan roda perekonomian. Kalau kita lihat kondisi di Indonesia, rasio wirausaha di Indonesia itu data menunjukkan tingkatnya itu hanya sekitar 3,47 sampai 3,95% dari total penduduk. Padahal standar negara maju itu idealnya punya rasio wirausaha yang minimal di sekitar 4% dari total penduduknya. Ada 3 alasan utama kenapa sikap entrepreneur ini penting dibangun. Pertama, wirausahaan itu langsung berperan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kalau seseorang buka usaha, dia nggak cuma menciptakan pekerjaan buat dirinya sendiri, tapi juga berpotensi menyerap tenaga kerja lain, sehingga membantu menekan angka pengangguran. Kedua, kewirausahaan itu mendorong pemerataan ekonomi. Soalnya tidak semua masyarakat bisa bergantung pada lapangan kerja formal. Wirausaha ini jadi jalur alternatif yang penting, apalagi di tengah padatnya penduduk dan terbatasnya lapangan kerja formal yang di kota-kota besar. Ketiga, kewirausahaan itu mendorong inovasi dan produktivitas nasional lewat kreativitas menciptakan produk atau model bisnis baru yang pada akhirnya juga menambah pendapatan negara lewat pajak. Jadi, penumbuhan jiwa kewirausahaan ini perlu dimulai sejak dini lewat pendidikan, pelatihan, dan lingkungan yang mendukung agar generasi muda punya keberanian mengambil risiko yang terukur dan tidak cuma menggunakan lapangan kerja formal yang jumlahnya semakin terbatas. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.